Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang manufaktur modern serta dasar-dasar proses manufaktur modern. Proses manufaktur. Apa sih proses manufaktur itu? Eh, Proses manufaktur itu adalah suatu aktivitas yang mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Termasuk dalam proses manufaktur adalah merencanakan spesifikasi produk, desain produk, menentukan bahan baku, dan lain sebagainya. Di mana proses manufaktur menurut teknologi adalah aplikasi proses fisika ataupun kimia untuk mengubah bentuk atau suatu struktur pada material dalam pembuatan komponen ataupun produk tertentu. Kemudian manufaktur menurut pandangan ekonomi adalah proses transformasi suatu material menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ataupun pada saat barang tersebut dijual itu akan memberikan laba ataupun keuntungan bagi si produsen ataupun perusahaan tersebut. Kemampuan manufaktur ataupun manufacturing capability. Kemampuan manufaktur ini dapat dilihat dari beberapa dimensi kemampuan. Yang pertama contoh adalah kemampuan teknologi dari suatu proses. Kemampuan dari suatu teknologi ini di mana kemampuan proses untuk memilih tipe material yang akan digunakan. Kemudian kemampuan tenaga kerja ini berhubungan langsung dengan keahlian ataupun skill dari si tenaga kerja tersebut. Nah, ini sangat berpengaruh pada saat proses pembuatan material tersebut. Apabila kita memilih tenaga kerja yang sudah berpengalaman, maka hasil yang bisa dibuat ataupun produk hasil jadinya pun akan terjamin kualitasnya. Kemudian ada keterbatasan fisik dari suatu produk, di mana ukuran suatu mesin, handling, kemudian ada gudang, berat material, serta mesin itu juga sangat berpengaruh terhadap keterbatasan fisik dari suatu produk. Selanjutnya adalah kapasitas produksi, di mana jumlah produksi maksimum yang dapat dicapai dengan kondisi operasi ataupun proses produksi tertentu. Untuk kapasitasnya tersebut berbentuk satuan ataupun unit dalam produksi per waktu. Kemudian ada material manufaktur. Di sini contohnya adalah logam. Untuk logam tersebut, untuk logam sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada logam vero dan non vero. Di mana untuk logam vero ini adalah iron plus karbon, di mana iron itu 0,02% sampai dengan 2,11%, serta untuk steel ini sebagai bahan campurannya. Contohnya adalah steel ataupun maksudnya ini untuk non ferro ini adalah contohnya steel ya. Dimana steel ini ataupun besi memiliki sifat yang kuat, kemudian biayanya yang relatif lebih rendah, mudah diproses. Kemudian iron plus karbon 2% sampai dengan 4% ini berbentuk es iron,
di mana digunakan biasanya untuk pengecoran. Kemudian ada non-ferro, contohnya yaitu aluminium, kuper ataupun tembaga, emas, magnesium, nikel, silver ataupun perak. Kemudian ada titanium, zinc, dan lain sebagainya. Untuk aluminium sendiri ini bersifat mudah diproses, serta untuk nikel dan titanium itu sangat sulit untuk diproses. Kemudian adalah material keramik, di mana keramik ini adalah komposit antara elemen metalik dan non-metalik, atau oksigen, nitrogen, serta karbon. Kemudian keramik tradisional biasanya berbentuk clay ataupun tanah liat, biasa digunakan untuk membuat batu bata, genteng, dan lain sebagainya. Kemudian ada silika atau bahan dasar gelas, alumina, silikon karbid, ataupun bahan abrasif untuk grinding. Kemudian ada keramik karbon, keramik modern, maaf. Contohnya yaitu adalah carbides atau bahan dasar pahat, nitrides ataupun bahan dasar pahat dan gerinda. Kemudian adalah kristalin keramik, biasanya berbentuk powder. Ini cara pengolahannya yaitu dipanaskan pada temperatur di bawah temperatur lebur untuk menghasilkan ikatan ataupun bonding antara serbuk. Kemudian gelas ataupun kaca. Selanjutnya adalah jenis bahan polimer, di mana polimer ini terdiri dari karbon serta beberapa elemen hidrogen, oksigen, dan klorin. Untuk contoh polimer yaitu adalah termoplastik polimer. Pembuatannya itu dengan cara dipanaskan ataupun didinginkan yang berulang tanpa mengubah struktur molekul. Contohnya adalah polietilen, poliesterin, polivinil, chloride, dan nilon. Kemudian ada thermosetting polimer atau struktur yang dirubah menjadi rigid setelah mengalami proses pendinginan. Untuk contohnya adalah resin amino, epoksi, dan phenolics. Kemudian selanjutnya adalah elastomers. Elastomers ini adalah polimer yang memiliki sifat elastis seperti rubber, neoprene, silikon, serta polyurethane. Di sini ada proses pembentukan atau casting serta molding. Proses casting ataupun molding ini adalah proses pembentukan dari material yang sudah dipanaskan sehingga material tersebut berubah menjadi cair, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan. Contoh cetakannya biasanya ada dengan sand casting. Jadi untuk cetakannya itu terbuat dari pasir. Nah, kemudian si cairan tersebut akan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian ditunggu sampai dengan cairan tersebut dingin, maka cetakan bisa untuk dibongkar. Kemudian setelah material tersebut dingin, maka akan dilakukan dengan dihaluskan untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian ada proses particulate processing seperti gambar di sini. Untuk bagian atas di sini ada force, kemudian ada upper punch, ini die ataupun cetakan, kemudian ada lower punch. Jadi si material ini dia akan dimasukkan ke dalam die, kemudian akan ditekan dari atas dan dari bawah sehingga akan menghasilkan produk yang
kita inginkan atau sesuai dengan produk yang telah ditetapkan standarisasinya. Kemudian ada proses forging dan extraction. Di sini kurang lebih secara proses kerjanya itu hampir sama ya. Dia menggunakan dies, kemudian material di sini akan masuk sehingga terbentuk seperti cetakan. Kemudian ada proses rolling dan bending. Di sini dimana proses rolling ini biasanya digunakan untuk membentuk suatu pipa ya. Jadi apabila material plat aluminium berbentuk lempengan, maka dilakukan rolling agar bisa menjadi pipa. Seperti ini contohnya. Kemudian ada bending. Bending ini adalah proses pembentukan sudut pada bagian tertentu dari suatu material dengan menggunakan die ataupun cetakan. Biasanya mesinnya itu disebut dengan mesin bending, di mana cara kerjanya yaitu mesin tersebut akan menekan si material ini sehingga material tersebut akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini nanti ditentukan sesuai dengan standarisasi dari masing-masing komponen. Selanjutnya adalah proses turning, drilling, dan milling. Proses drilling adalah proses pembentukan lubang pada suatu material aluminium, besi, dan lain sebagainya. Kemudian proses turning dan proses milling adalah proses untuk menghilangkan ataupun memotong secara sedikit demi sedikit dari suatu material tersebut. Biasanya material ini berbentuk bulat ataupun berbentuk tabung. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.